semua kegagalanmu, perbaiki kesalahanmu ya teman-teman. Mimpi baru dan prestasi baru sudah menunggu di depanmu. Oke, kembali lagi ke topik video ya teman-teman. Nah ini seperti topik video kali ini ya teman-teman, masih membahas seputar tanaman porang ya. Seperti judul video kali ini, saya akan membahas tentang ya bagaimana penyebab kenapa bibit porang ini yang sudah saya tanam itu jadi busuk seperti ini teman-teman. Nah ini menjadi busuk teman-teman seperti ini ataupun hancur. Nah coba kalian lihat nih, jadi di lahan sini ini sudah saya tanam ratusan bibit yang seperti ini banyak yang rusak, bisa ratusan lah yang rusak ya teman-teman. Sebelum kalian lanjut video ini, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengetahui video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, kembali lagi ke topik video. Kenapa saya bikin video ini, karena banyak atau ada beberapa teman yang bertanya tentang hal ini. Mas, kenapa kok bibit saya yang ditanam itu jadi busuk atau hancur? Nah ini saya alami juga, ternyata ini saya alami juga ya teman-teman. Oke teman-teman, sebenarnya kenapa bibit yang kita tanam ini menjadi busuk itu ada beberapa faktor ya teman-teman. Diantaranya yaitu ketika kalian tanam dari bibit katak atau umbi seperti ini, ada kemungkinan bibit umbi yang kalian tanam itu bibit yang masih maksudnya kalau misalnya kalian tanam dari bibit katak, kalau umbi enggak lah. Kalau kalian tanam dari bibit katak itu mungkin kalian nanam katak yang masih muda, artinya dia belum lepas dari tangkainya ya teman-teman, belum lepas dari tangkainya. Terus kalian paksa copot dari tangkainya, kemudian kalian tanam, itu ada kemungkinan bisa rusak seperti ini teman bibitnya kalau kalian nanam dari katak. Kemudian nomor 2 itu ketika kalian tanam bibit dari umbi seperti ini ada kemungkinan bibit umbi yang kalian tanam itu adalah bibit umbi yang belum sempurna fase dormannya ya teman-teman. Nah maksudnya kalian kan biasanya beli bibit kemudian masa dorman atau masa istirahatnya itu belum sempurna, artinya pohonnya masih kayak gini, terus kalian cabut kemudian kalian pangkas sininya sampai ke dalam sini, ini besar kemungkinan dia akan busuk seperti ini teman-teman. Nah untuk faktor yang ketiga yaitu cara penyimpanan bibitnya ya. Jadi bukan karena bibitnya, tapi karena cara penyimpanan bibitnya yang sebelum tanam atau pratanam ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi menyimpan bibit porang itu jangan asal-asalan ya. Jadi jangan kalian asal tumpuk di karung begitu, nggak dihampar, itu besar kemungkinan akan menjadi busuk teman-teman. Ada kemungkinan bisa jadi nanti bibit kalian kalau ditumpuk kayak gitu bisa berjamur. Nah seperti ini teman-teman, kalian lihat nih, ini kan jadi busuk kan, sayang nih, udah ratusan yang saya tanam seperti ini. Tapi ya nggak masalah, yang penting kita terus belajar. Nanti kan ada pengalaman, jadi pengalaman itu buat pembelajaran juga ya teman-teman, jadi jangan sampai terulang lagi. Sebaiknya bibit yang kalian beli nanti kalau misalnya banyak di karung itu, sebenarnya kalian hampar begitu saja ya, dan jangan ditumpuk terlalu banyak. Nanti suhu dalam tumpukan itu kan bisa panas nih. Kalau panas itu bisa mengakibatkan bibit itu menjadi rusak atau berjamur. Nomor 4 yaitu mungkin terjadinya benturan akibat pengiriman ya teman-teman. Nah kalau misalnya kalian beli bibit di daerah yang jauh ya, jauh dari tempat kalian nanam ya. Jadi kalau misalnya kalian belinya di tempat yang jauh, ini harus hati-hati ya teman-teman. Saya sarankan pakai kardus ya teman-teman, agar lebih aman. Kalau dalam jumlah banyak ya pakai karung nggak apa-apa, tapi yang penting pengirimannya itu harus hati-hati ya teman.
Nah, soalnya nanti kalau misalnya dia sering benturan itu dalamnya akan rusak dan bisa busuk seperti ini. Ini saya rasa bibit yang saya beli ini kan agak jauh pengirimannya kemarin dan besar-besar, jadi sampai sini tuh dalamnya agak rusak, jadi hasilnya seperti ini, banyak yang rusak seperti ini. Kemudian yang nomor 5 yaitu mungkin terlalu over penyiraman ya teman-teman. Ketika sebelum musim hujan jangan kalian siram terlalu over penyiraman ya teman-teman. Kondisi tanah atau lubang tanah itu kan memang banyak mengandung air ya. Kalau misalnya kalian siram terus, nanti dia akan banyak mengandung air di lubang tanam. Yang over penyiraman ini biasanya sering dilakukan oleh petani yang menanam dengan sistem tanam di polybag ya teman-teman. Di polybag biasanya orang-orang itu sering sirami terus, karena dekat rumah biasanya kalau di polybag itu disirami terus. Nah itu karena nggak tumbuh-tumbuh disirami terus, itu bisa mengakibatkan bibit jadi busuk seperti ini. Jadi ya sehari sekali, yang penting dia basah gitu aja, nggak usah terlalu over ya. Nah, jadi sebisa mungkin lubang tanam jangan sampai terjadi genangan air ya. Kalau misalnya kalian tanam umbi porang, itu yang penting di lubang tanaman itu jangan terlalu banyak mengandung air. Makanya banyak petani yang membuat gulutan. Maksud saya kemarin saya coba membuat gulutan agar supaya air tidak menggenang di lubang tanam. Nah, mungkin untuk yang nomor 6 yaitu pemberian pupuk kimia ya yang terlalu berlebihan. Biasanya ini dilakukan para petani karena ingin umbinya cepat membesar ya teman-teman. Padahal pemberian pupuk yang terlalu banyak itu akan berpotensi untuk terkena langsung dengan bibit ya, dengan umbinya. Nah, dengan umbi dan batangnya. Nah, apabila terkena langsung dengan umbi dan batangnya, itu ada kemungkinan bibit akan jadi rusak. Sebenarnya pupuk ini kan yang menyerap itu kan akar ya teman-teman. Jadi di sekitar akarnya aja. Kalau misalnya kalian tanam ini kayak gini, ini ya di sekitar 1 jengkal lah mungkin, itu kan akarnya udah menjalar. Jadi di akarnya aja itu dikasih pupuknya teman-teman. Karena ya sebenarnya pupuk ini kan yang menyerap kan itu akarnya dari umbi porang. Jadi kalau teman-teman mau pupuk ya sebaiknya di area akar aja, area akar tanaman porang ini. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tulislah di kolom komentar ya. Insya Allah kalau misalnya ada, saya bisa jawab nanti. Saya jawab. Kalau misalnya nggak bisa, nanti mungkin ada orang yang lihat nanti bisa tulis langsung di kolom komentar, bisa jawab langsung di kolom komentar. Saya pun masih belajar, kita belajar sama-sama, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja ya yang bisa saya bagikan tentang kenapa bibit yang kita tanam menjadi busuk atau rusak. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Semoga petani porang tetap semangat, tetap jaya. Semoga kedepannya bisa menjadi penghasilan kita yang lebih baik. Amin. Semua petani porang bisa mendapat hasil yang baik ya. Amin. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya.